Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan KPK dan seluruh jajaran dan Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian. Baik, ada hal yang ingin kami berikan suatu curhatan ya, atau rekomendasi atau bentuk semangat, karena kami terbiasa berdiskusi dan forum ini kami pahami adalah menyatukan suatu masukan-masukan yang membangun, memotivasi dan menyemangati. Kami kumpulkan semua data dan melakukan analisis sampai hingga ke penelitian, sampai hingga juga merangkum daripada pendapat-pendapat dari teman-teman di kelas. Jadi memang ada suatu hal yang ingin kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan KPK, juga ada pimpinan dari Kemenpan RB, ada juga dari yang lain. Barangkali pertama, memang pengusutan daripada tersangka korupsi ini masih dipandang tersangkanya masih hanya berpusaran kepada 1-2 orang. Suatu harapan ke depan, mudah-mudahan rasa semangat KPK atau pimpinan KPK dapat terdorong lagi untuk mengusut. Pada dasarnya tersangkanya pasti banyak. Kita umpamakan aja logika suatu penjualan tanah, pasti banyak calonnya. Nah, apalagi korupsi, tidak mungkin hanya 1 orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingganya banyak peran serta pejabat tinggi lainnya yang mungkin belum terungkap. Nah, harapan ke depan mungkin semangatnya bisa mengacu kepada penindakan yang bisa mengungkap lebih tajam ke arah keseluruhan sampai ke akar-akarnya, sehingga pemberantasan korupsi tidak stop berdasarkan 1 pelaku, 2 pelaku, tetapi menyeret nama-nama di belakang backupan lainnya. Itu dari mungkin ungkapan kami di masyarakat, sehingga untuk menyatukan semangat begitu ya, sehingga semangat pemberantasan korupsi itu kita lakukan bersama. Yang kedua, kami melihat daripada sanksi ya, terutama kami juga melakukan penelitian yang kami sampaikan kepada KPK dalam bentuk disertasi dan lain sebagainya. Kami menguatkan kepada LHKPN. LHKPN ini menjadi suatu tools, alat yang penting untuk menjadi suatu alat pencegahan daripada tindak pidana korupsi. Namun dalam penerapan LHKPN belum sudah sangat baik, namun dalam penindakan pendalamannya hanya sebatas kalau viral saja. Jadi belum menjadi suatu alat LHKPN ini bisa menangkap atau meminta klarifikasi lebih dalam atau memberikan sanksi yang lebih tegas. Jadi masih ketika ada viral baru terungkap harta kekayaan dan baru diusut. Tetapi dalam perjalanan penyelenggaraannya LHKPN hanya sebagai data, hanya data yang untuk ditampilkan saja atau big data saja, tetapi tidak menjadi suatu tolak ukur melakukan penangkapan begitu. Padahal dasarnya banyak hal yang bisa diungkap atau dilakukan penerobosan dari LHKPN. Jadi LHKPN diharapkan untuk bisa menjadi alat penindakan juga. Jadi tidak hanya sebatas viral, tetapi ada base pengawasan yang begitu ketat yang dilakukan. Nah, rekomendasinya mungkin kami melihat ada pengawasan mungkin di bawah Kemenpan RB ataupun pejabat tinggi yang diawasi oleh KPK. Pengawasan dalam hal data-data yang dilaporkan oleh ASN itu dievaluasinya mungkin belum terlalu ketat begitu, sehingganya poin terhadap evaluasi ada celah
harta kekayaan yang tidak. Jadi pengawas boleh lebih dikuatkan kembali sehingga bisa membentuk suatu temuan-temuan. Dan harapan ke depan sanksi, karena pejabat publik ini kita melihat ada kecenderungan ketidakpatuhan. Jadi sanksinya mudah-mudahan dapat ada penyegaran yang berupa penguatan sanksi yang bisa dilakukan pemecatan, bahkan ditindaklanjuti lebih dalam. Jadi tidak hanya sebatas sanksi administrasi ringan. Itu saja, mungkin hanya sekedar penyemangat dan rekomendasi usulan mungkin demikian. Terima kasih banyak. Mohon maklumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Rahmat, kayaknya harusnya 5 jam atau untuk sesi ini harusnya 2 jam sendiri ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya masih banyak keluh kesah yang ingin disampaikan.